Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajaran, Ibu Dr. Magdalena Pianti, MID, MPD, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Dharma Zahra selaku moderator, beserta rekan-rekan saya, Adelia Nur Sakina, Dwi Sekarwati, Khairunisa, dan Sylvia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis dilema kelas pasif yang berdasarkan studi kasus kelas Bu Sinta. Akar permasalahannya yaitu mengenai kelas 12 IPS 2 yang pasif, tidak antusias, dan kurang mandiri. Kepada rekan-rekan pemateri dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah kelas pasif di mana lingkungan atau kurikulum. Yang pertama yaitu ketergantungan pada instruksi guru atau pasif, di mana siswa itu hanya bergantung pada instruksi dari guru, yang dimana siswanya itu pasif dan hanya menerima informasi dari guru. Yang kedua, internet jadi jalan pintas atau bukan sumber belajar. Internet hanya sebagai jalan pintas, bukan sebagai sumber belajar, di mana siswa menggunakan internet sekadar untuk menyalin jawaban, bukan untuk memahami materi atau mengeksplorasi konsep lebih dalam. Yang ketiga, kurang dukungan kolaborasi teman sebaya yang produktif. Dan yang terakhir, kurang eksplorasi dan sumber belajar. Dan intinya, lingkungan dan kurikulum itu belum mendukung pembelajaran aktif dan eksploratif siswa, sehingga siswa itu cenderung pasif. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dwi Sekarwati. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian guru. Mengapa menyebabkan kelas menjadi pasif? Yang pertama itu adalah 10 tahun mengajar dengan metode yang sama atau stagnansi. Jadi di sini Ibu Sinta adalah guru yang cenderung tidak memperbarui cara mengajarnya. Jadi pembelajaran itu terasa monoton dan kurang menarik bagi siswa. Lalu yang kedua, bingung menghadapi dinamika baru dan kurang eksplorasi. Jadi di sini karena adanya perubahan kurikulum dan karakteristik siswa yang berbeda membuat guru kesulitan menyesuaikan metode pembelajaran. Yang ketiga, ada ingin siswa kritis tapi cara mengajar masih pasif. Jadi ada ketidaksesuaian antara tujuan dan praktik. Di sini Bu Sinta ingin siswa aktif berpikir, tapi metode yang dipakai masih satu arah atau ceramah, jadi siswa tetap pasif. Lalu yang terakhir ada minim interaksi dan refleksi pembelajaran. Jadi di sini interaksi itu ada dua arah, harusnya ada tanya jawab dan diskusi. Nah, itu di sini kelas ini kurang dan Bu Sinta juga jarang melakukan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Khairunisa atas penjelasannya. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan faktor berikutnya yang menyebabkan kasus Bu Sinta ini di kelasnya menjadi kelas yang pasif, yaitu di materi dan metode. Yang pertama itu fokus pada hasil akhir daripada proses belajarnya, di mana pada kasus ini Bu Sinta hanya memberikan latihan soal saja kepada muridnya, tapi dalam proses belajarnya itu kurang membimbing. Kemudian metode yang dipakai itu bersifat teacher center atau berpusat pada guru, di mana guru menjadi sumber utama. Beliau menggunakan metode ceramah, kemudian PowerPoint dan hanya menjelaskan saja, tapi tidak melibatkan siswanya aktif dalam belajar. Kemudian yang ketiga itu tugasnya tidak terarah dan kurang scaffolding, di mana siswa hanya diberi tugas seperti tugas proyek yang diberikan, tapi tidak diberikan arahan bagaimana mengerjakannya, sehingga tugas menjadi tidak terarah dan di mana murid perlu bimbingan guru, di situ Bu Sinta kurang memberikan bimbingannya untuk siswa menyelesaikan tugas tersebut. Dan yang terakhir itu belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting digunakan dalam pembelajaran mendalam. Jadi di sini Bu Sinta tidak ada penyesuaian metode atau materi dengan kemampuan dan minat serta gaya belajar siswanya yang berbeda-beda.
Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Adelia Nur Sakinah. Kita lanjutkan ke pemateri terakhir, yaitu Saudari Sylvia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu mengenai topik bahasan tentang siswa atau murid. Yang pertama yaitu pasif dan hanya mengganggu instruksi gurunya saja. Maksudnya di situ siswa tidak bisa terbiasa belajar mandiri karena selalu tergantung pada arahan guru, yaitu Bu Sinta sendiri. Yang kedua, kurang perhatian atau siswa itu cenderung mengantuk atau hilang perhatian atau tidak fokus. Pembelajaran yang monoton itu dapat membuat siswa cepat bosan dan kehilangan minat untuk belajar. Yang ketiga yaitu kurangnya motivasi dan berpikir kritis. Kurang motivasi belajar itu maksudnya tidak adanya variasi metode atau model pembelajaran dan keterlibatan peserta didik tidak merasa terkait dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu kurangnya kemampuan berpikir kritis. Karena jarang dilatih, siswa sendiri terbiasa untuk menganalisis dan serta bertanya atau menyelesaikan masalah secara mandiri. Mungkin itu saja. Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan pemateri. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai fishbone diagram yang berdasarkan analisis dilema kelas pasif. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.